bocor lah itu security breach, istilahnya security breach, terjadilah insiden siber yang menyasar kepada PDNS. Jadi ini harus menjadi catatan di kita bahwa kita saat ini tidak dalam keadaan aman-aman saja gitu. Artinya harus punya awareness, baik itu sebagai user dari suatu aplikasi, user dari suatu laptop dan perangkat lainnya yang kita gunakan untuk bekerja dan mengakses data-data, aset-aset yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Next, ini untuk kasus web defacement ada 189. Ini yang kita notifikasi ya. Kita notifikasi kepada pemilik sistem yang ada di Indonesia. Jadi ini tidak hanya sektor pemerintah saja. Jadi GovCisert atau NatCisert itu aktif melakukan monitoring. Tadi hasilnya salah satunya, dan ini juga kita lakukan monitoring ketika ada web defacement terus itu sudah dianggap verified, artinya sudah valid. Kita akan sampaikan atau notifkan kepada PIC yang sudah kita bangun. Nah, untuk PIC ini kita sektor pemerintah ini kita sudah sejak 2020 sudah membangun PIC dalam bentuk organisasi CISERT ya. Selanjutnya ini data breach ya. Tadi sempat Pak Agus sampaikan data breach ini di tahun 2023 ada 20 kasus. Ulangi, di tahun 2023 ada 103 kasus kebocoran data breach, kebocoran data. Yang mungkin paling geger itu kemarin di bulan November ya, kasus kebocoran data KPU ya. Itu menjadi catatan juga ya, catatan di sektor pemerintah terkait dengan insiden kebocoran data jadi tambahan ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini di 2023 ada aja gitu ya, setiap bulan minimal satu. Selanjutnya ransomware ini sebenarnya dari 2023 itu sudah masif juga ya. Itu ada 1 juta aktivitas ransomware yang termonitor melalui monitoring keamanan siber di BSSN. Ini saya ambil dari dokumentasi Landscape Keamanan Siber 2023. Jadi sebenarnya BSSN itu setiap tahun mempublikasi dokumen atau buku ya, bentuknya sih e-book ya. Itu isinya Landscape Keamanan Siber 2023. Itu mungkin teman-teman bisa akses ya secara bebas, bisa download. Untuk Landscape Keamanan Siber itu setiap tahun BSSN pasti mengeluarkan. Nah, untuk ransom ini ada 5 top ransom lah waktu 2023. Di 2023 ini yang paling banyak di Lunamode, kemudian WannaCry, Loki, Lockbit, sama Cancrop. Ransom ini sebenarnya dia semacam virus ya. Dia dikembangkan dengan kode-kode tertentu, dan di dalam kode itu dia ada eksekusi untuk mengenkripsi data. Jadi data-datanya itu ketika tereksekusi, data-data yang ada di sistem itu dienkrip. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, ransom ini banyak sekali yang mereka membuat terus menyebarkan, dan mereka sendiri tidak membuat dekripsi kuncinya gitu. Jadi misalkan diminta uang gitu, minta tebusan ketika kalau mau balik duit, berikan sejumlah uang segini ke ini gitu. Nah itu di beberapa kemarin saya dapat info juga dari ini ya, kolega, bahwa beberapa yang menyebarkan ransom itu mereka tidak bikin kunci decrypt, dan dia bikin algoritmanya yang memang tidak bisa di-decrypt gitu. Jadi ya wassalam dengan data-data yang sudah terencrypt itu. Jadi ini mungkin menjadi sebuah pembelajaran ya, kejadian PDNS kemarin, dan itu juga berlaku untuk ini harus menjadi pertimbangan juga. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin untuk backup gitu ya. Next, ini saya ambil dari beberapa literatur ya. Ini mungkin agak kecil-kecil ya. Jadi di sini
untuk yang sebelah kiri ya, ketika kita berbicara tentang ancaman atau serangan, kita perlu tahu siapa yang dibalik serangan-serangan atau ancaman tersebut. Nah, di sini dari Crown ya, saya ambil dari dari British Cyber Security. Itu ada beberapa diklasifikasikan orang-orang yang memiliki kecenderungan ataupun yang berada di balik serangan-serangan siber yang ada saat ini. Yang pertama adalah online kriminal. Online kriminal ini ya mungkin yang paling gampangnya kayak papa minta pulsa, itu online kriminal, itu contoh yang paling gampang. Online kriminal itu sekarang kan ada banyak tuh ya yang nyasar-nyasar Tokopedia dan sebagainya. Dia bertindak seolah-olah sebagai apa, dia macam-macam untuk skenario-nya dengan memanfaatkan kelemahan dari manusia itu sendiri ataupun dari kerentanan sistem yang digunakan. Lalu yang kedua adalah foreign government ya. Ini dari pemerintah asing ya, dari negara asing yang punya kepentingan di Indonesia. Bisa jadi Kemenak juga diincar sama intelijen asing. Misalkan nih ya, mau musim haji gitu, terus gimana caranya penyelenggaraan haji itu dibatalkan, tidak kan misalkan setelah COVID, setahu saya mulai banyak banget ya bertambah jamaah haji. Itu bagaimana supaya jemaah haji Indonesia tidak berangkat 100%, itu kan bisa juga gitu. Nah, untuk foreign government ini mereka memiliki source yang, apalagi yang dia itu kalau negaranya negara maju ya, pasti dia punya modal ya, buat membayar orang-orang dalam ataupun buat membuat sebuah teknologi yang bisa surveillance untuk memata-matai orang-orang yang memiliki akses kritikal ke aset kritikal. Yang ketiga tentunya hacker ya. Hacker ini ya kemarin sudah ada pelatihan hacker ya. Sudah jadi hacker semua ini berarti. Harusnya pakai ini Pak, pakai yang hoodie kupluk itu. Oh, gitu ya. Menjiwai itu. Menjiwai. Memang jago ya. Hacker itu mungkin kalau kita kan kerjanya dari jam berapa sih? Jam 8 sampai jam 4 ya. Jam 8 sampai jam 4 ya rata-rata ya. Kalau hacker itu ngerjainnya dari jam 11 Pak. Sampai jam 4 pagi ya? Iya, jam 11 sampai jam 4 pagi. Itu dulu saya, walaupun udah lupa ingat ya, itu saya ngerjain pentest, misalkan saya kerjakan di jam 8 sampai jam 4, nggak kena dengan metode yang itu, metode A misalkan. Itu saya kerjain jam 11 sampai jam 4, metode A itu tembus. Itu kadang-kadang kita juga nggak tahu loh kok bisa ya. Nah, makanya ini mungkin menjadi sebuah bahwa mereka itu tidak bisa dikendalikan, orang-orangnya muncul yang baru gitu. Sekarang kalau dulu ada siapa, sekarang udah bermunculan lagi. Bahkan SMK aja udah jago-jago ya, SMK ataupun SMP ya. Itu Google ada, saya kemarin baca Google sampai memberikan terima kasih dan ada semacam santunan ya kepada orang anak SMP di Indonesia. Dia menemukan kerentanan yang ada di Google gitu. Kemarin sudah kita lalui bersama ya, yang ketika pemilu presiden ya, ketika ada suatu event seperti itu pasti ada orang-orang ini ya, political activist yang dia tuh punya kepentingan untuk terkait dengan politik dan dia memanfaatkan siber juga. Nah, ini mungkin sering juga ya kalau misalnya di Twitter di apa. Jadi ini ancaman ini tidak hanya kepada TI-nya saja, tapi kepada si pengguna juga. Dia mengancam dengan memberikan pemahaman yang ekstrim ataupun memberikan informasi-informasi yang tidak capable dan bisa menyesatkan dan sebagainya. Lalu malicious insider ini
mungkin bisa jadi kan ada pengelola yang dia ternyata Mata. kecewa gitu, itu bisa juga menjadi ancaman juga gitu. Tidak ada apa namanya, ada kejadian seperti itu ya, si admin ataupun pengelola ini habis dimarahin bosnya gitu, terus diancam mau dipecat, akhirnya akses itu dia tutup, terus tidak bisa dibagi ke orang lain gitu. Intinya data dan sistem itu tidak bisa diakses sama orang dan hanya bisa diakses sama dia. Nah itu, lalu yang terakhir tidak kalah penting, ini adalah kesalahan kita sendiri gitu. Kan mungkin kita passwordnya lemah, atau misalkan kita pakai password kompleks tapi kita tempelin di meja kerja password dan sebagainya, atau kita misalkan mengirim email tapi alamatnya salah, padahal dokumen itu rahasia, misalkan hanya boleh dibaca oleh pihak yang harus kita kirim. Itu juga menjadi sebuah ancaman ya. Jadi ini beberapa pihak yang kemungkinan berkontribusi dalam terjadinya serangan ataupun insiden. Si vendor ini produknya itu ada kerentanan di dalamnya, ataupun dia sengaja naruh backdoor gitu. Nah itu ancaman itu terus berkembang sampai dengan saat ini, dan diramalkan sampai 2030 itu tidak berhenti ya. Jadi supply chain ini sekarang itu kan kita, apalagi di luar ya, di secara global itu pengembangan sistem informasi aplikasi itu udah sangat pesat ya, dan mereka sudah tidak berpikir lagi ngembangin semuanya dari awal sendiri gitu, karena takut ketinggalan gitu ya. Artinya ya udah, karena mereka diburu inovasi yang terus menerus, dan dia perlu melibatkan atau mengikut sertakan dari perkembangan yang lainnya, dia akhirnya pakai vendor-vendor ya untuk yang platform ini. Misalkan kita di Kemenak itu, kalau saya tanya dia pakai ini enggak, Office gitu misalkan ya. Office, ataupun ada sistem yang dia itu terintegrasi, misalkan pakai browser yang tertentu gitu ya, untuk mengakses yang misalkan Active Directory dan sebagainya. Nah, itu ketika kita memutuskan untuk seperti itu nggak apa-apa, sah-sah aja, karena kita kan diburu oleh suatu tujuan organisasi ya, supaya tujuan organisasi tercapai. Tapi ada resiko juga di situ gitu, di dalam kita ketergantungan dengan pihak lain, pihak pemasok, bahwa ada resiko si pemasok itu memiliki kerentanan lah, di dalamnya ada backdoor, ataupun si pemasok itu ternyata tidak bisa mensupport untuk perkembangan selanjutnya gitu. Nah ini dengan penggunaan TikTok, Instagram, kita kan jadi agak malas ya baca berita, mendingan kita dengerin aja dari video kan. Iya. Nah itu sangat dengan adanya kemudahan itu, kita memilih untuk mendengarkan seperti itu banyak pihak memanfaatkan untuk menyebarluaskan disinformasi menggunakan hal-hal atau media tersebut. Ini juga jadi tantangannya. Dan disinformasi sekarang sudah mulai berkembang lebih pesat lagi dengan implementasinya AI ya. AI, kita bisa lihat orang padahal dia nggak ngomong itu gitu, tapi bibirnya kelihatannya seperti ngomong itu, terus suaranya suara dia gitu, padahal itu bukan kejadian yang sebenarnya, itu video yang sudah direkayasa dengan artificial intelligence. Lalu yang ketiga adalah surveillance, loss of privacy. Kita kan pakai platform ya pasti ya, ada yang Facebook, Instagram, terus ini, atau misalkan Facebook lah. Siapa di sini yang tidak pakai Facebook? Coba tunjuk tangan. Ya. Ada yang nggak pakai Facebook? Coba. Pakai semua ya? Nah, jadi ada sebuah potensi ancaman bahwa platform-platform tersebut di dalamnya ada
surveillance. Surveillance itu kayak spy ya. Ada apa namanya, data-data Bapak Ibu itu di ada yang menganalisis, ada yang merekap dan mengambil untuk tujuan tertentu gitu. Mungkin Bapak Ibu secara tidak sadar pernah ya, ketika kita buka-buka Instagram nih, searching apa, terus tiba-tiba muncul iklan. Iklannya sesuatu yang pernah kita searching ataupun sesuatu yang pernah kita beli sebelumnya gitu. Itu semua terhubung. Jadi sebenarnya data-data kita, data-data transaksi untuk e-commerce, data-data yang kita submit di dalam sistem seperti e-commerce ataupun yang tadi ya Facebook, itu semuanya terekam dan bisa dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan gitu. Ya, yang sudah dijalankan pasti kan untuk kepentingan bisnis ya. Itu kan karena bisa jadi ada yang memantau atau melakukan surveillance. Kan untuk mengajukan kredit biasanya mintanya apa sih? Nama, terus ibu kandungnya. Itu hati-hati tuh. KTP. Pernah upload KTP enggak? Terus ke misalkan Facebook ya, pernah masukin apa data misalkan nama ibu kandung enggak? Nah itu kalau ada segera dihapus. Nama ibu kandung, terus foto KTP, terus alamat. Alamat sih kalau bisa disamarkan aja gitu ya. Terus sama tanggal lahir gitu. Itu orang pernah kan ada videonya ya. Dia merangkai dari semua itu. Dia pernah upload video di Instagram, terus dia pernah masukin alamat segala macam. Akhirnya dapat tuh rangkaian informasi yang dibutuhkan untuk bisa mengakses kartu kreditnya. Tiba-tiba kartu kreditnya jebol ataupun ini ada tagihan, kok saya nggak merasa beli gitu. Nah itu sekarang itu sangat banyak seperti itu. Jadi perlu diperhatikan lagi ya. Jadi dilihat lagi nanti Facebooknya, dilihat sampai yang sebelumnya. Kalau waktu awal-awalan biasanya apa ya, ada rasa pengen semuanya di-share segala macam. Kalau sekarang mungkin udah menurun, dilihat lagi. Lalu yang keempat, human error. Ini masalah kesalahan manusia ya. Kelima, target meng-attack pada smart device data. Sekarang kan zamannya COVID tuh ya. Semuanya pasti pernah akses dokumen di HP ya. Sama saya juga. Karena itu kan dituntut untuk menyelesaikan dan kita harus akses. Nah, ini menjadi ancaman juga karena kalau kita kerjakan di HP dengan kita kerjakan di laptop atau di PC itu beda kan ya. Misalkan kita kan biasanya Bapak Ibu pernah tuh ya ada spreadsheet. Ya jadi Google Excel lah, suruh isi bla bla bla. Bapak Ibu isi di HP sama di PC beda nggak? Nah kalau di HP kadang-kadang sudah salah kan? Iya, itu yang gampangnya. Itu yang mudahnya seperti itu, memiliki risiko kesalahan operasional. Tapi ada lagi kesalahan terkait dengan konfigurasi, misalkan di handphonenya tidak terinstall antivirus, tidak terinstall anti malware dan sebagainya. Dia aksesnya juga tidak hanya pekerjaan, dia kadang-kadang bisa mengakses situs-situs yang berbahaya dan sebagainya. Itu ibaratnya jorok gitulah. Nah itu ketika tercampur, kita ternyata mengakses sesuatu yang ternyata di dalamnya ada bot ya atau engine yang bisa mengambil data-data seperti password atau kredensial tersimpan, itu sangat memungkinkan seperti itu. Kan mungkin ya bisa jadi Bapak Ibu pakai fitur save password ya, bisa jadi ya. Apa benar? Karena lupaan. Iya, lupaan ya. Nah, itu data-data save password itu ada malware yang bisa ambil, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sembarangan akses situs berbahaya, terus tidak ada anti malware, terus sembarangan ngeklik, itu kadang dia ternyata malware dan bisa transmit password-password yang ada di situ. Lalu yang keenam adalah lack of analysis and control space base. Ini udah advance ya, masalah infrastruktur space.
Ini mah udah kalau udah implementasi Starlink dan sebagainya berbasis satelit. Lalu ada Rise of Advanced Hybrid Threat. Nah ini mungkin yang sering terjadi ya. Nah saya mengira ya, saya menduga bahwa kejadian PDNS ini adalah Rise of Advanced Hybrid Threat. Jadi ada sekelompok orang terorganisir, dia memanfaatkan berbagai macam kerentanan dari sisi manusianya, dari sisi kerentanan aplikasi, dari sisi kerentanan infrastruktur. Ada timnya Pak, tim untuk mengecek itu semua, sehingga pada satu fase dia sudah menyimpulkan, oh ini bisa masuk dari sini. Jadi itu skenario yang udah diinikan gitu. Artinya mereka itu terorganisir dan mereka itu memiliki sumber daya yang sangat mumpuni lah. Contohnya nih apa? Slot gacor. Slot gacor ya. Slot gacor ini walaupun dia hanya melihat kerentanan dari sisi aplikasi, itu kenapa bisa masif seperti itu sih Bapak Ibu? Itu dia kan yang punya modal yang besar gitu untuk menyewa hacker ataupun pentester dan sebagainya untuk bisa menanamkan halaman-halaman judi online ya. Lalu yang ke-8 adalah kurangnya skill, kompetensi. Jadi sekarang kan kita lihat perkembangan itu sangat tinggi ya, sangat cepat, tepat, senyap. Tiba-tiba udah AI aja ya. AI tadinya kan kita cuman apa sih ini? Sekarang udah banyak banget ya. Bahkan kalau Bapak Ibu suka coding ya, itu tinggal masukin apa pengennya perintah tadi generate sama dia codingnya gitu. Sampai secanggih itu gitu. Dan mungkin masih banyak lagi ya fitur-fitur di AI yang sekarang sangat berkembang lah. Dan itu juga menyasar untuk jadi ancaman di siber juga, karena itu tadi pertama coding bisa gampang, kan bisa saja saya minta buatkan algoritma engine untuk ransom yang tidak bisa didekrip keluar, bisa jadi seperti itu, atau bikin virus, dan itu udah gampang ya, nggak usah mikir lagi gitu. Ataupun buat phishing, dibikinkan kalimat yang smooth, bisa pakai AI juga. Jadi itu tantangan-tantangan yang mungkin akan terus berulang ya sampai di 2030 ini, apalagi di Indonesia mungkin bisa sampai lebih dari 2030. Juga melakukan analisa apa saja yang kira-kira potensi ancaman siber. Nah ini kita lakukan analisa untuk 1 tahun 2024 ini ada beberapa potensi ancaman. Yang pertama web defacement, yang mungkin sekarang maraknya itu adalah yang slot gacor ini ya, karena memang itu ya mungkin ya Bapak Ibu tahu sendiri lah potensi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik slot gacor itu sangat tinggi. Jangankan slot gacor ya, pinjol aja bisa sampai triliunan kan transaksinya. Itu kalau slot gacor itu saya yakin lebih dari itu Pak, karena kan kayak apa ya, kita cukup klik doang, klik kayak main-main, terus tiba-tiba bisa dapat uang, padahal itu sebenarnya lagi dibohongin gitu. Lagi dibohongin, karena di slot gacor itu dia pasti punya algoritma yang kita tidak akan mungkin menang terus-terusan. Biasanya kita dikasih dulu di awal berapa kali, terus wah ini saya pasang 1 juta dapat 5 juta, terus pasang lagi 10 juta, udah pasang lagi 10 juta, habis. Nah, itu biasanya itu kita langsung kayak kecewa, wah 10 juta hilang gitu, kayaknya kurang puas, pasti dia nyari-nyari lagi. Makanya kan banyak sekali ya kejadian-kejadian karena slot gacor ini, ada yang sampai istrinya membunuh suaminya gitu. Itu tidak hanya satu kalangan saja Pak, polisi pun bisa kena gitu. Polisi pun bisa kena. Jadi mungkin Bapak Ibu, mumpung di sini ya, mumpung saya ada di sini, saya juga ingin menyampaikan hati-hati, jangan sampai nyoba-nyoba slot gacor itu ya, judi online, karena
Itu dari saya sampaikan, di judi online itu dia punya algoritma yang tidak mungkin Bapak Ibu menang terus-terusan gitu. Dan itu yang dimainkan itu adalah psikologi judinya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kalah pasti Bapak Ibu kepenasaran terus ini lagi sampai ada yang habis semuanya. Stealer dan ransom itu tadi yang saya sampaikan ya, ada malware. Jadi ada istilah malware stealer. Jadi malware stealer itu yang tadi bisa mencuri kredensial, dia transmitkan ke suatu host dan suatu endpoint. Lalu IoT attack ya, mungkin di Kemenak belum ada IoT-nya ya. Kalau untuk sistem yang layanan yang core-nya. Kalau yang di kehidupan sehari-hari itu kan IoT itu contohnya kayak CCTV itu. CCTV kita kan IoT itu. Kita bisa akses pakai HP kan. Ya, tapi di IoT itu karena dia prosesornya kecil dan sebagainya, tidak ada maintenance dan konfigurasi, lack of konfigurasi istilahnya, itu sangat mudah untuk diserang gitu. Jadi CCTV itu bisa sangat mudah kita akses gitu, CCTV orang di mana gitu juga. Kalau dia tahu versinya, terus dia tahu IP-nya dan sebagainya. Lalu advanced persistent threat ya. Ini ancaman yang tadi ya, dia memunculkan dari beberapa ancaman dikolaborasikan sehingga menjadi ancaman baru yang muncul. Nah ini contoh advanced persistent threat itu yang kemarin tuh ya, ransom itu dia ada skenario-nya, terus ada pihak-pihak terorganisir yang melakukan, dan dia itu untuk ransomnya kan versi terbaru ya, juga jadi salah satu hole yang sangat besar ya. Artinya infrastruktur yang sangat kuat dan kompleks itu jalan terlemahnya saja melalui phishing, karena dia memanfaatkan kelemahan manusia. Jadi ketika si pengelola apalagi ya kena phishing, ya udah dia secara tidak sengaja menanamkan backdoor atau jalan yang bisa dieksekusi dari luar gitu oleh pihak lain. Lalu yang terakhir adalah DDoS ya. Di Indonesia masih sering juga nih DDoS. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, misalkan DDoS ini pasti dampaknya layanan tidak bisa diakses ya, karena dia dibanjiri sama perintah-perintah atau transaksi yang palsu ya, sehingga ibaratnya si servernya itu kewalahan gitu. Nah ini data breach ya, ini mungkin momok ya. Jadi di Indonesia itu dari tahun 2017 ada aja ya data breach, 2018, 2019, COVID sebagainya. Nah dari data 2024 Indonesia itu peringkat ke 7 besar. Jadi ada 10 besar negara dengan kasus data breach terbanyak ya, dan akun yang bocornya ya. Yang pertama itu Amerika. Jadi Amerika pun kecolongan juga Bapak Ibu. Ini yang tadi disampaikan ya, ada PDNS 2 diserang ransom. Terus dampaknya selain terganggu, data-datanya ada kemungkinan dicuri juga. Jadi ini atau Kemenak itu kalau nggak salah ada ya PDNS 2 ya Pak? Ya, ada 2 tuh kalau nggak salah ya. Itu gimana sekarang Pak? Katanya sih udah aman. Udah ini ya. Untungnya si sekolahnya enggak. Oh, Anjing. Cisco Hat. Kalau di sini yang paling core-nya itu Cisco Hat berarti ya? Siap. Oke. Jadi ini kejadian PDNS ini pakai ransomware terbaru ya, Lockbit versi 3. Kalau yang tadi itu yang di hasil monitoring Lockbit yang pertama ya, itu udah ada key decryption-nya. Kalau ini belum ada, dia yang punya. Dan sebagai info juga, itu key decryption-nya tidak digunakan sama PDNS-nya. Artinya saya nggak tahu itu cuma iklan doang atau apa ya. Yang jelas tidak pakai key decryption yang dari
yang katanya mau disampaikan. Kemarin kan beritanya mau disampaikan. Next. Nah ini jadi di 2024 juga di Cina kemarin sempat heboh juga Bapak. Jadi ada penyedia supply chain ya, namanya CrowdStrike. Jadi CrowdStrike ini sudah masif digunakan sebagai penyedia layanan keamanan dan infrastruktur, tools dan sebagainya, bahkan sampai SDM ya dia memberikannya untuk keamanan. Nah ini karena sudah masif, kemarin sempat ada kejadian CrowdStrike itu tidak kompatibel dengan Microsoft. Jadi ketika diupdate Microsoftnya iya blackout, dia blue screen, nggak bisa dipakai gitu. Nah, jadi ternyata si error yang ada di CrowdStrike itu ketika ada update terbaru itu ternyata hanya 1% di Windows yang berpengaruh, tapi bisa sampai bikin kacau kayak bandara di Cina ya. Jadi ini menjadi sebuah risiko juga yang perlu diperhitungkan. Tidak hanya serangan dari luar, tapi masalah maintenance, compatibility dan sebagainya ketika kita ada update, ketika kita ada ketergantungan dengan pihak ketiga dan sebagainya, itu juga harus menjadi perhatian gitu. Lanjut. Jadi itu beberapa kejadian-kejadian ya di tahun 2024 ini yang mungkin menjadi membuka mata kita bahwa keamanan siber itu ketika menjadi suatu insiden ternyata sangat mengganggu juga ya. Yang pertama, undang-undang ya, mungkin sering dikeluarkan ya. Kalau kita bilang UU ITE itu biasanya kalau ada kasus pelecehan atau kasus pencemaran nama baik gitu ya, melanggar UU ITE. Nah di UU ITE itu sebenarnya juga ada klausul kaitannya dengan penegakan sistem secara aman gitu. Itu juga jadi amanah di undang-undang ini. Lalu juga ada undang-undang yang baru terbit di 2022 ya, yaitu undang-undang PDP. Nah ini perlu menjadi perhatian juga Bapak Ibu, karena di UU PDP ini itu lebih detail lagi Bapak Ibu. Dan itu ketika kita tidak jalankan, itu bisa berimplikasi kita terkena denda, dan itu lumayan besar. Makanya sektor pemerintah mungkin perlu mulai beraksi ya terkait dengan penerapan undang-undang PDP ini, harus mulai menentukan memulai langkah untuk penerapan secara bertahap untuk UU PDP ini. Setahu saya di tahun ini mau mulai dilakukan kepatuhannya gitu, monitoring kepatuhannya. Di dalam undang-undang ITE sudah ada klausul ini. Setiap PSE wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum, melindungi ketersediaan, keutuhan, autentikasi, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Jadi harus menjamin itu semua. Kalau rahasia harus dijamin rahasianya, datanya harus utuh, tidak dimodifikasi, tidak ada perlindungan untuk upaya modifikasi, ketersediaan, dan autentikasi ya. Contohnya autentikasi itu ada penerapan digital signature itu ya, TTE itu salah satu implementasi untuk mendukung keautentikan dari dokumen elektronik. Next. Ini untuk UU PDP di pasal 27. Jadi kita sebagai pengelola data pribadi itu harus melindungi dan memastikan, bukan harus ya, wajib ya. Kalau udah kata wajib itu ada sanksinya Bapak kalau misalkan tidak dilakukan. Wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, yaitu dengan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi dari gangguan pemrosesan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi. Jadi ini harus hal wajib menjadi perhatian. Selanjutnya terkait dengan PP
Di pasal 24 juga PSE wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Jadi PSE ini ketika dia misalkan menyelenggarakan Siskohat berarti kan Kemenak selaku penyelenggara sistem elektronik itu harus menjalankan prosedur dan sarana. Jadi keamanan itu harus dijalankan dengan apa? Prosedurnya apa saja, sebagai pengelola, sebagai user, sebagai pihak ketiga, itu ada prosedurnya. Lalu sarana yang dibutuhkan untuk pengamanan misalkan harus ada firewall, harus ada antivirus, terus harus ada terkait dengan site untuk backup dan sebagainya. Itu harus disediakan sesuai dengan PP 71. Kemudian di Perpres nomor 95 juga tahun 2018 juga disampaikan bahwa setiap IPPD harus menerapkan keamanan SPBE. Di indeks SPBE itu kan ada kan terkait dengan keamanan. Ada yang hafal nggak Pak? Indikator 31 itu audit keamanan informasi SPBE. Jadi harus menjalankan audit. Gimana di sini auditnya? Auditnya apakah dijalankan? Sudah ada program auditnya? Terus hasil auditnya ditindaklanjuti? Lalu penyelenggaraan audit apakah hanya internal atau juga meng-hire dari pihak eksternal gitu? Itu mungkin kemarin kan sempat ditanyakan. Kemarin ikut taufalnya, pemantauan evaluasi. Kalau SPB ini siapa tuh di sini? Di sini kita pengawasannya Mas. Jadi sudah mulai dibentuk auditor-auditor yang khusus untuk mengaudit keamanan SPBE. Tapi baru mulai pembentukannya aja, diklat-diklat kemudian. Tapi untuk terjun langsung kita masih belum. Kemarin kita sudah try out ke BPJPH terkait data-data halal itu. Baru try out aja. Belum belum komprehensif sih. Ya. Oke, itu satu langkah lah ya terkait dengan ini. Nah, kalau kemarin Kemenak berapa tuh indeks yang terkait dengan indikator 31? Berapa? Terkait dengan undang-undang dan peraturan pemerintah sampai Perpres ya. Selanjutnya selain SPBE itu juga ada Perpres IIV, pelindungan IIV. Nah, kalau kita berbicara IIV ini, dia itu pasti sektor strategis, baik itu di pemerintah, kesehatan, pertahanan, keuangan ataupun sektor lainnya ya. Jadi IIV ini dia sebenarnya karakteristiknya dia itu dalam menunjang sektor strategis yang jika terjadi gangguan, kerusakan dan atau kehancuran pada infrastruktur tersebut itu berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan, keamanan atau perekonomian nasional. Nah ini apakah ada layanan atau infrastruktur IIV, sistem elektronik lah, bisa jadi sistem elektronik yang terhubung di Kemenak yang jika dia terganggu itu bisa menyebabkan gangguan atau kehancuran berdampak serius terhadap kepentingan umum gitu. Nah itu perlu ada identifikasinya, itu ada mekanismenya Pak. Jadi dari BSSN pun melakukan identifikasi IIV. Saya belum tahu nih untuk Kemenak apakah sudah diidentifikasi Siskohat ataupun yang layanan halal itu apakah masuk IIV itu perlu diperhatikan. Seandainya itu IIV, berarti kan Kemenak itu sebagai penyelenggara IIV ya. Misalkan Siskohat dinilai ternyata dia IIV berdasarkan penilaiannya teridentifikasi sebagai IIV, berarti kan Kemenak itu dia penyelenggara IIV. Next, maka dia harus menjalankan amanat-amanat dari IIV ini. Apa saja? Pertama, dia harus menerapkan standar keamanan. Jadi ada tuh standar-standar kan, ada ISO 27001, ada standar yang tadi ya BSSN yang di Perban 4 ataupun standar-standar lainnya. Itu harus menerapkan standar. Standar ini kan baseline ya. Baseline artinya dia itu penerapan minimal. Jadi misalkan dalam standar itu diharuskan ada 11 checklist, itu 11-11 harus dijalankan.
Lalu yang untuk tim tanggap insiden secara organisasi kan sudah ada ya. Ada Kemenak Ciset kalau nggak salah. Kemenak Ciset itu dibentuk, tadi saya cek itu 2023 di bulan apa ya? Bulan kayak kalau nggak salah TW2 deh. TW2 tahun 2023. Itu biasanya kita mendekatinya atau counterpartnya itu ke Pusdatik atau Pusdatit gitu. Itu jadi sebagai tim CISET dari Kemenak. Bisa jadi ketika nanti sudah teridentifikasi HIV dibuat CISET lagi gitu. CISET misalkan CISET penyelenggaraan haji gitu. Misalkan nanti bisa jadi kan ya penyelenggaraan haji full by system. Kalau yang di apa namanya di Arab ada yang kemarin jadi petugas haji nggak? Tahun lalu ada Pak. Masa Agus. Tahun ini itu kalau nggak salah udah full system ya, Iya. di sana ya, Kita pakai apa smart card. smart card ya. Ya jadi kalau nggak ada smart cardnya nggak boleh masuk ya. Boleh masuk. Nah itu kalau misalkan sistem itu ternyata diganggu atau ada aktivitas sesuatu yang secara sengaja atau tidak sengaja gitu menghancurkan sistem atau mengganggu operasional sistem, itu kan sangat berdampak ya. Misalkan itu digunakan untuk memonitor pergerakan haji, itu kan bahaya tuh ya. Ketika pergerakan haji, apalagi yang sangat beresiko itu yang waktu lempar jumroh biasanya ya. Jumroh. Pergerakan waktu lempar jumroh itu kan ada Ya, berbagai lalu lintas orangnya itu harus benar-benar dikontrol itu, karena kalau misalkan salah ya bisa ada penumpukan, bisa ada tragedi kayak waktu dulu ya. Nah itu ketika ada kemungkinan seperti itu maka bisa jadi IV. Seperti itu. Jadi penerapan keamanan di IIV ini sebenarnya ada kerangka kerja yang harus dijalankan, mulai dari identifikasi, proteksi, deteksi sampai penanggulangan pemulihan. Itu seluruh domain itu harus dijalankan. Itu kan ada terkait dengan bagian peran dan tanggung jawab, strateginya, sampai prosedur-prosedurnya, lalu pengolahan aset, pengolahan risiko, sampai pengolahan risiko rantai pasok ya. Nah, ini juga harus tuh sebagai ini kan tadi yang saya sampaikan, ketika itu dia sangat bergantung ke sistem tersebut juga bergantung ke rantai pasok, itu harus ada pengolahan risiko terhadap rantai pasok tersebut gitu. Lalu proteksi terkait dengan pengamanan, jadi ada pengolahan identity, autentikasi dan kendali akses, lalu ada perlindungan aset fisik, perlindungan data, aplikasi, jaringan, dan perlindungan sumber daya manusia. Lalu deteksi, pengolahan deteksi keamanan, analisa anomali, dan pemantauan keamanan siber berkelanjutan, sampai kepada penanggulangan dan pemulihan. Itu ada mulai dari perencanaan penanganan insiden, komunikasi saat dan pasca penanganan insiden, analisis insiden, mitigasi insiden, sampai kepada evaluasi berkelanjutan dan penerapan rekam cadang dan restore. Itu semuanya harus dijalankan ya, dari mulai awal tadi sampai yang pemulihan, supaya mitigasinya itu persiapannya sudah lengkap. Ketika ada sesuatu, kan namanya insiden itu bisa dari pintu mana saja ya. Ada kadang-kadang pintu dari aplikasi, atau dari infrastruktur, atau dari bahkan tadi ya masalah pintunya itu bisa jadi dari rantai pasok. Bayangkan tadi ya masalah CrowdStrike tadi ya. Misalkan Kementerian Agama sudah punya infrastruktur dan sistem untuk penyelenggaraan haji yang sangat mumpuni misalkan ya, mumpuni dan semuanya full elektronik gitu. Nah, ternyata dalam membangun itu dia pakai CrowdStrike untuk pengamanannya, dan bayangkan ketika terjadi blackout seperti itu dan jamaah haji sudah berkloter-kloter ya, sudah di pertengahan, itu sangat mengganggu. Dan untuk ketika sudah di sana kan pasti ada monitoring ya, monitoring dari sisi untuk keselamatan keamanan, itu juga bisa jadi menjadi risiko yang sangat besar ya. Jadi sebenarnya ketika
dia menyelenggarakan sistem elektronik itu ada 3 kategori Bapak Ibu. Ada strategis, tinggi, dan rendah. Ini sesuai dengan perubahan BSSN nomor 8 tahun 2020 yang merupakan turunan dari PPPSTE. Nah, sampai saat ini masih berlaku ya, belum dicabut. Jadi ketika kategorinya itu strategis, tadi misalkan Siskohat pas di nilai ternyata strategis. Nah, dia harus wajib menerapkan ISO 27701. Lalu yang kedua, wajib menerapkan standar keamanan yang ditetapkan oleh BSSN, yaitu perubahan nomor 4. Dan standar keamanan lain terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh KL. Untuk proses penerapan ini kita lanjut saja. Kita langsung ke perubahan 4 ya. Ini kan yang berhubungan dengan SPBE. Ini keamanannya sebenarnya sudah ada di perubahan 4 nomor tahun 2021. Sebelum saya lanjut, ada yang pernah baca belum perubahan nomor 4 tahun 2021? Pernah, cuma nggak sampai selesai karena terkait itu tadi pembelajar audit Audit ya? tadi. Iya. Jadi kita salah satu dasar hukumnya ini. Siap. Oke, jadi secara struktur perubahan 4 itu seperti rumah ini ya Pak. Di atapnya itu terkait manajemennya. Manajemen itu ada ruang lingkup, terkait penanggung jawab, perencanaan, dukungan operasional, evaluasinya, dan perbaikan berkelanjutannya. Nah, ini dalam rangka menerapkan kontrol-kontrol yang ada di tiang-tiang ini. Kontrol-kontrol terhadap apa? Ada standar teknis terkait keamanan data dan informasi, standar teknis terkait aplikasi, standar teknis terkait jaringan intra, sistem penghubung layanan, dan pusat data nasional. Ini keamanan ini ada ruang lingkup ya. Ruang lingkup itu harus ditetapkan apa yang harus diamankan. Lalu siapa yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, program kerja apa saja yang harus dijalankan, apa saja yang harus disediakan. Nah, selanjutnya ketika sudah dilakukan, diterapkan, apakah penerapannya sudah berjalan efektif, terus apa saja yang harus diperbaiki. Nah, ini sebenarnya rangka berpikir manajemen keamanannya. Next, untuk ruang lingkup ini IPPD pimpinannya menetapkan apa yang perlu dijadikan isu ya dalam keamanan di instansinya. Misalkan isu internalnya apa? Isu internalnya itu ya aset-aset yang ada di sini gitu. Aset-aset apa saja, terus kebijakan-kebijakan yang berlaku di internal dan sebagainya. Lalu isu eksternalnya apa? Nah, ini yang paling dekat nih Bapak Ibu. Isu eksternalnya itu salah satunya contohnya UU PDP. UU PDP ini kalau misalkan sudah ini ya harus menjadi pertimbangan juga. Oh ya, dalam rangka comply UU PDP maka kita harus menjalankan ini juga gitu. Selain yang tadi ya sudah disebutkan tadi ada peraturan Perpres BSSN nomor Perpres nomor 95 tentang SPBE dan arsitektur SPBE itu juga jadi isu ya, sehingga tadi sudah dijalankan tuh penyusunan arsitekturnya, kebijakan SPBE-nya, dan sedang dirintis tim auditor. Nah, itu juga menjadi satu hal yang sudah berjalan lah ya. Nah, mungkin perlu disediakan. Ini yang perlu, kan kita tidak bisa berjalan ya kalau tidak ada programnya. Kalau nggak ada programnya berarti kan tidak ada duit, orang yang mengerjakan, dan kalau kita kerjakan ya tidak ada ininya gitu ya, tidak ada SKP-nya lah ya. Jadi koordinator SPB itu harus memberikan dukungan SDM yang kompeten dan anggaran. Jadi untuk menjalankan SPBE sesuai amanah itu kan banyak ya, mulai dari pembuatan manajemen risiko, lalu penerapannya, terus ada audit juga, terus ada insiden penanganan, tim penanganan insiden, semuanya kan butuh belajar ya, supaya fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik, efektif, dan tepat guna. Nah, ini
Lalu anggaran ini menyediakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Kalau di pemerintah kan ya sesuai dengan Renstra, turun ke program dan POK-nya ya, pagu anggaran. Baik, itu pertama jadi harus menjadi concern bagi pimpinan untuk menyediakan dukungan pengoperasian dalam bentuk anggaran untuk SDM. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan perbaikan berkelanjutan. Next. Ini saya loncat ya, harusnya tadi ada beberapa lagi, tapi saya lanjut ke perbaikan berkelanjutan saja. Itu pelaksanaan teknis melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi kayak misalkan SPBE inilah, sudah ada tim ini sudah berjalan. Nah, jangan sampai jalannya itu hanya sebatas formalitas gitu. Misalkan yang penting sudah bikin register selesai, yang penting sudah ada disusun kebijakan tentang audit selesai, tapi dijalankan dan dievaluasi apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan keamanan tersebut sesuai dengan amanat dari keamanan SPBE tadi ya, Perban nomor 4. Jadi ada 5 yang penting. Yang pertama adalah edukasi kesadaran keamanan. Ini kaitannya dengan SDM ya. Jadi SDM ini baik itu pengelola ataupun pengguna endpoint itu harus diberikan program edukasi kesadaran keamanan, yaitu melalui sosialisasi kesadaran seperti ini, sosialisasi kesadaran ataupun pelatihan. Pelatihan ini kan ada yang tersertifikasi, yang paling efisien itu yang tersertifikasi ya, karena dia pasti ada pembuktiannya ya bahwa dia itu sudah qualified atau belum. Nah, ini apakah rekan-rekan dari IR itu tahu di BSSI ada pelatihan sertifikasi? Iya, ada. Udah ikut belum? Kemarin kita udah ada yang diikutkan sertifikasi ini nih. Gabungan antara teman-teman JFT Auditor dengan beberapa Kasubag TU. Gitu. Itu yang diikutkan dari inspektorat atau Dari inspektorat ya? Yang pelatihan AAKI bukan? Saya kurang paham dari pelatihannya, teman. Sepertinya terkait ini nih mas. Oh siap. Terkait ini. Jadi BSSN itu ada pelatihan sertifikasi Bapak Ibu kaitan dengan keamanan itu ada 3 yang sudah terdaftar di BNSP, yaitu yang pertama AAKI, Asisten Auditor Keamanan Informasi, dan kalau di luar ada yang tadi yang saya itu lead auditor ya. Kalau di sini asisten audit keamanan informasi. Selanjutnya yang kedua penilaian kerentanan keamanan SPBE. Ini jadi programnya itu kita harus melakukan inventarisasi aset apa saja yang ada di sini, aplikasinya apa saja, data-datanya apa saja, infrastrukturnya apa saja. Lalu dilakukan identifikasi kerentanan melalui VA ataupun pentest. Nah di sini kalau yang VA pentest biasanya dari mana? Dari Biro HDI. Oh. Kalau pengelolaan sistem aplikasi itu terpusat atau dari masing-masing uker punya aplikasi sendiri? Kalau di IR sendiri punya aplikasi sendiri nggak yang dikelola, dibuat sendiri, dibangun sendiri gitu? Ada ya? Ada, kita punya sistem yang baru launching namanya SIAPI, Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal. Itu menyangkut apa sih namanya ya, nggak terlalu teknis sih, cuman dia lebih mempermudah ke pekerjaan sekretariat sebetulnya gitu. Cuman dia terpusat dalam satu aplikasi. SIAPI Itu dikembangkan sendiri. Tapi kita memang untuk data sudah mulai terpusat itu Pak ke Biro HDI semua. Jadi wali data sebagai wali data tuh Biro HDI. Jadi kita sudah mulai mensinkronisasi semua ke HDI gitu untuk data. Udah full sinkronis atau masih proses? Lagi berjalan. Ya. Berarti untuk aplikasi bisa masing-masing. Itu server sendiri atau ditaruh di sekarang iya. HDI. Sekarang servernya ada di HDI. HDI. Untuk pusat datanya dari layanan HDI ya, tapi aplikasinya dikembangkan sendiri. Sama ada admin dari HDI juga, ada dari sini juga ya. Sini. Pengembangannya sudah selesai atau masih? Masih berjalan. Masih berjalan.
Ya, jadi ketika untuk menjalankan nomor 2 ini, jadi kita harus tahu aset-aset di kita itu apa saja. Dengan keamanan SPBD ini lebih kepada implementasi ya, do-nya, implementasi terhadap standar teknis yang ada. Misalkan standar teknisnya tadi perban nomor 4 tadi ada untuk data dan informasi, terus ada standar teknis untuk aplikasi, baik itu basis web ataupun basis mobile, dan aplikasi dan SPLP, sistem penghubung layanan pemerintah. Ini semua standar teknis itu harus dijalankan. Jadi dijalankan sesuai dengan standar yang sudah ada dan disesuaikan juga dengan hasil penilaian kerentanan tadi. Tadi misalkan dengan kerentanan tadi ternyata ada hole-hole ya, ada hole-hole terkait dengan bagian ini A, B, C. Nah, di yang nomor 3 ini ya harus dilakukan penerapan mitigasinya di situ. Hole-hole tersebut, ternyata kaitannya dengan standar yang ini nih, dia belum ada validasi input misalkan. Terus yang kedua untuk file attachmentnya belum ada filter dan sebagainya. Ini harus diterapkan sesuai dengan standar teknis. Lalu yang keempat, penanganan insiden. Nah, ini sudah ada program penanganan insiden keamanan paling sedikit. Ada pertama, dia intinya di sini ada CSIRT-nya lah. Kalau di sini sudah ada CSIRT ya. CSIRT itu sudah diidentifikasi dia tugasnya ngapain aja, sudah bisa mengidentifikasi serangan, analisa informasi yang kaitan dengan insiden, prioritasi penanganan insiden, laporan, dan pengurangan dampak risiko keamanan terkait insiden. Nah, ini sebenarnya tim CSIRT itu setelah dibentuk kita aktif melakukan pembinaan gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu karena tidak tergabung secara langsung secara intens ya dengan CSIRT, mungkin tidak pernah ikut ya. Lalu yang kelima, ini yang sering tadi disampaikan, audit keamanan SPBE. Ini harus dilaksanakan audit secara berkala setidaknya setahun sekali gitu. Untuk audit ini memang menjadi klausul penting juga ya di setiap standar, karena dia sebagai penilai mutu suatu pelaksanaan standar gitu ya. Apakah standar itu sudah benar-benar berjalan, terus apa yang perlu diimprove, itu keluarnya dari hasil audit. Baik, ini LITA ini dia harus menjamin ini kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan ketersangkalan. Ini penerapannya apa? Penerapannya yang pertama enkripsi. Enkripsi itu yang paling kelihatan itu ya kalau aplikasi berbasis web dia HTTPS gitu. Itu Mas aplikasinya udah HTTPS belum? Udah HTTPS. Ya, berarti sudah diterapkan enkripsi terhadap transmisi ya, karena dia menggunakan protokol HTTPS. Terus yang kedua, dia misalkan hash-nya itu tersimpannya apakah terbentuk hashing atau bukan gitu. Itu juga untuk melindungi dari si passwordnya itu sendiri. Lalu yang kedua ada pemanfaatan sertifikat elektronik, tadi ya sudah ada ya di sini ya, yang terintegrasi dengan Srikandi gitu. Ini sebenarnya dalam rangka menjamin aspek keaslian, ketersangkalan dari dokumen elektronik. Lalu yang ketiga ini ada pemulihan dan pencadangan. Pemulihan dan pencadangan ini kaitannya dengan backup ya. Data-data ketika nanti penting berarti harus rajin-rajin di backup gitu. Karena kita nggak tahu ya ada serangan apa nanti, ketika nanti ada menyasar ke data yang ada di sistem terus nggak bisa diakses, tadinya ada record yang penting di situ kan terhapus, akhirnya tidak jadi data yang bisa kita gunakan gitu. Nah, ini pentingnya pencadangan dan pemulihan. Ini untuk standar terkait keamanan data dan informasi, standar keamanan aplikasi. Jadi untuk web sendiri ini ada beberapa hal ya yang perlu menjadi perhatian, menjadi standar yang harus diimplementasikan. Yang pertama ini yang web
dia harus punya mekanisme autentikasi. Jadi untuk autentikasinya dia pakai apa? Misalkan pakai username password yang sudah didaftarkan misalkan. Terus untuk autentikasinya dia pakai hashingnya, misalkan passwordnya itu Kriterianya apa? di hash dengan misalkan SH256 ataupun SH3 gitu. Sudah tidak boleh pakai MD5 gitu misalkan. Terus untuk autentikasi ini untuk menambah keamanan misalkan karena ada ancaman lain selain salah brute force, passwordnya dia harus implementasi password yang kompleks gitu. Jadi di force di aplikasi harus pakai password strength password gitu. Lalu yang kedua adalah manajemen sesi. Manajemen sesi ini masalah session ya. Karena ada yang sessionnya itu bisa dipakai untuk masuk dalam waktu yang tidak ada batasannya. Jadi ketika dia melakukan login, sessionnya itu cookiesnya itu bisa diambil sama orang. Nah cookiesnya itu karena dia tidak ada manajemen sesi, setiap beberapa lama diganti itu temporary. Jadi si penyerang kalau udah dapat cookiesnya udah langsung masukin aja cookiesnya, enter, langsung masuk sebagai dia. Itu perlunya manajemen sesi. Lalu persyaratan kontrol akses ini ya masalah role ya. Role itu harus didefinisikan dengan baik ya. Jangan sampai si user ini ternyata bisa eskalasi menjadi admin gitu. Jadi harus didefinisikan roles-nya itu untuk masing-masing ini. Jadi role apa, dia bisa ngaksesnya apa. Dia harus menggunakan prinsip least privilege ya. Jadi kalau dia sebagai user ya dia hanya boleh misalkan membaca, ya udah baca aja gitu. Hanya bisa mengakses di lingkupnya dia saja, tidak bisa melihat ke data dari user lain. Itu juga harus dilihat. Lalu validasi input ini juga penting ya. Ini jadi masuk sebagai misalkan ada SQL injection itu karena masalah validasi input. Ketika inputnya tidak dikontrol dengan baik, misalkan kita butuh inputan hanya karakter ya, hanya karakter aja yang ini kan tidak boleh bebas gitu. Karena ketika dia bebas, misalkan karakter string apa bla 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 bla, itu tidak ada validasinya, itu dianggap sebagai script nanti sama si sistem. Akhirnya ketika di enter dijalani script itu, ternyata scriptnya itu untuk masuk ke dalam sistem. Itu biasanya SQL injection seperti itu. Dan untuk misalkan jalan script untuk menampilkan password. Lalu ada kriptografi. Kriptografi ini masalahnya tadi ya, penerapan hashing dan sebagainya. Lalu pencatatan log, penanganan error dan pencatatan lognya. Jadi aplikasi itu harus punya log aplikasi. Lalu ada proteksi data, keamanan komunikasi, lalu ada pengendalian kode berbahaya, terus logika bisnis, file, keamanan API, dan keamanan konfigurasi. Keamanan konfigurasi juga menjadi penting dalam pengembangan web. Nah, ini deskripsi dari masing-masing ini sudah ada di perban 4. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ingin membuat suatu sistem aplikasi, misalkan diperbolehkan di IR bikin aplikasi dan sifatnya itu sangat besar gitu ya, strategis. Itu mulai dari perencanaan itu ya diharapkan misalkan nanti mengembangkan dengan pihak ketiga, oh ini kita mau bikin aplikasi yang besar, kita mau minta pihak ketiga untuk buatkan anggaran besar gitu. Nah, itu perlu diperhatikan di awal untuk keamanannya. Jadi persyaratan keamanan itu harus di state di kontrak. Jadi ketika mau membuat KAK RAB nya itu di dokumen kontraknya harus di state di situ menerapkan keamanan sesuai dengan perban 4 gitu. Itu bisa dijadikan seperti. Jadi nanti si vendornya mau nggak mau akan menerapkan itu gitu. Karena beda halnya ketika aplikasi sudah jadi baru diterapkan keamanan itu akan menjadi susah gitu. Karena pasti ada hole yang
agak sulit untuk disesuaikan dikarenakan proses bisnisnya sudah Jalan ya. jalan, iya sudah fix. Beda halnya kalau misal kita sudah definisikan di awal, oke, vendor tolong dia perban 4 untuk spesifikasi keamanannya semuanya harus comply, perban 4 untuk standar teknis aplikasi berbasis web. Nanti untuk laporannya ada di dalam dokumen pengembangan, jadi laporan pengujiannya disampaikan di dokumen pengembangan. Itu harusnya seperti itu gitu. Jadi semuanya sudah terakomodir di dalam pengembangan. Kan ada istilahnya security by design ya, SDLC, Secure Development Life Cycle, Secure SDLC itu Secure Software Development Life Cycle. Jadi keamanan itu tidak dibuat seperti add-on di akhir, tapi keamanan itu dari awal pengembangan requirement-nya yang sudah ditentukan, terus ketika pengembangan keamanan juga menjadi perhatian, terus selanjutnya pas untuk deploy keamanan konfigurasi yang diperhatikan sampai kepada sebelum launching ya, dia harus dilakukan pengujian dulu gitu, dan diperbaiki dari hasil pengujian. Nah itu mungkin untuk siklusnya seperti itu untuk melakukan pengembangan aplikasi. Jadi kalau mau gampangnya memang misalkan ada aplikasi besar terus dikasih anggaran gede, tolong dikasih di dokumen kontraknya spesifikasi keamanan di awal gitu. Nah, itu juga kayaknya Saja ya, Ya, untuk langsung. beberapa slide saja sampai setengah 12. Ini yang ini untuk sistem penghubung layanan pemerintah ya, SPLP. Ini mungkin next saja. Selanjutnya ini juga lanjut, kita langsung ke manajemen risiko ya. Kalau bicara password, jadi password ini perlu ada mekanisme penggantian password berkala, lalu penerapan password kompleks ya, kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol gitu ya. Lalu misalkan ada penerapan MFA ya, multi-factor authentication. Nah ini mungkin yang tahu dari Biro HDI ya, kalau yang megang akses ke PDNS sekarang pakai multi-factor semuanya tuh, pakai MFA. Lalu yang selanjutnya pentingnya disaster recovery planning. Jadi perlunya perencanaan untuk menghadapi hal tersebut secara detail gitu. Jadi ketika ada insiden seperti ini kita harus ngapain, itu harus ada disusun tuh rencana seperti itu dan didukung dengan disaster recovery center. Jadi adanya site cadangan yang dia redundant. Jadi ketika ada site tersebut yang production itu terkena insiden, nggak bisa dipakai, bisa langsung nge-up dari site yang satunya. Gitu. Itu perlunya hal seperti itu untuk yang aplikasi yang atau sistem yang sifatnya kritikal atau IIV lah. Lalu pentingnya proses backup maupun uji restore secara berkala. Pentingnya tim manajemen krisis dan tim penanganan insiden beserta pembagian tugasnya. Karena kalau udah insiden seperti itu kan pasti kalang kabut ya. Kalau nggak ada pembagian tugas yang jelas, pasti main lempar-lemparan. Jadi perlu ada pembagian tugas dan dibentuk tim manajemen krisis. Tim manajemen krisis itu tidak hanya yang kaitan sama teknis ya, dia yang berhubungan sama humas, maksudnya yang publiknya untuk menenangkan seperti apa, terus berhubungan dengan penegakan hukum dan masalah compliance dan sebagainya gitu. Itu semuanya bekerja pada saat penanganan insiden tersebut. Selanjutnya yang terakhir, perlu proses investigasi dan penegakan hukum. Jadi memastikan bahwa setiap kejahatan siber itu ya ada konsekuensinya gitu. Karena kalau tidak ada seperti itu, ya hacker-hacker yang bad hacker itu ya merasa aman aja di Indonesia, nggak pernah diusut. Walaupun kadang-kadang ada ya laporan ini ditangkap yang tukang bakso misalnya. Risiko itu di keamanan biasanya itu risiko negatif. Kalau risiko yang lain kan bisa ada risiko positif dan negatif. Kalau SPIP ada yang positif juga ya? Likely risiko, jadi risiko yang disukai. Disukai ya. Siap. Kalau di
di keamanan hanya negatif ya. Yang kita lakukan identifikasi lalu dinilai dan dibuatkan rencana tindak lanjutnya itu yang negatif, karena itu kan kalau risiko itu pasti berhubungan dengan kita punya tujuan apa yang menyebabkan kita tidak pasti mencapai tujuan-tujuan tersebut gitu ya, kan sama tuh prinsipnya. Jadi seperti itu. Tapi di kita tujuannya apa? Tujuan organisasi yang didukung oleh ini confidentiality, integrity, dan availability gitu. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu dulu Bapak Ibu, sudah jam 11:30, kita cukupkan